semuanya. Sekarang kita mengingat materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Iya, sekarang kita mengingat materi yang lalu dengan tepuk bu guru numpang tanya. Bisa kita mulai ya? Bisa. 1, 2, 3. Bu guru numpang tanya. Sebentar. Atas nama apa pengertian sujud sahwi? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat sholat dalam yang dikerjakan. Iya, pintar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bu guru numpang tanya. Sebentar. Atas nama apa pengertian sujud syukur? Saya Bu. Silakan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bayar musibah. Iya, pintar. Pertanyaan yang terakhir. 1, 2, 3. Bu guru numpang tanya. Sebentar. Atas nama apa hikmah sujud tilawah? Saya Bu. Silakan. Hikmah sujud tilawah antara lain dihindarkan dari godaan setan, mendekatkan diri kepada Allah, menghindarkan diri dari sikap sombong, dan lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran. Alhamdulillah semuanya masih mengingat materi yang minggu lalu Ibu sampaikan. Sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ketentuan zakat. Sehingga tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, serta mustahik zakat. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini menyenangkan, marilah kita ice breaking dengan tepuk senyum terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Baiklah, karena semua sudah semangat dan senyum ceria, sekarang kita mulai materi pada pagi hari ini. Sekarang buka buku paket kalian halaman 29. Ya, di situ ada gambar 1 dan gambar 2. Siapa yang bisa menjelaskan masing-masing maksud dari gambar ini? Nah, Oke, silakan. nomor 1. Oke. Gambar seorang bapak yang membayar zakat fitrah kepada panitia zakat berupa uang. Iya, benar. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Silakan. Gambar seorang bapak yang menerima zakat dari Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Iya, pintar. Semua jawaban benar ya anak-anak. Jadi, dua gambar ini berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu ketentuan zakat. Di mana dalam berzakat, banyak masyarakat di sekitar kita telah menggunakan uang sebagai pengganti beras. Kemudian, banyak dari golongan orang atau ada beberapa golongan orang tertentu yang telah menerima zakat melalui lembaga Basnas. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian zakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Iya, benar. Maksudnya ayat ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap umat Islam itu untuk membayar zakat. Karena zakat itu berfungsi untuk menyucikan jiwa dan harta benda kita. Kemudian, dalil yang kedua, salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah. Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, maksud dari ayat Al-Baqarah ayat 43 ini adalah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan juga melaksanakan zakat dengan tepat waktu dan memprioritaskan. Baiklah anak-anak semuanya, itu tadi penjelasan mengenai pengertian zakat dan juga hukum dan dalil zakat. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Silakan. apakah ada bedanya zakat dengan infak dan sedekah itu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Anak-anak semuanya, terdapat perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Ya, perbedaan yang pertama ialah berdasarkan hukum. Zakat itu adalah wajib ain anak-anak. Lalu berdasarkan jumlahnya, zakat sudah ditentukan. Lalu waktu pengeluarannya untuk zakat sudah ditentukan juga. Semisal kita zakat pada waktu bulan Ramadan, nah seperti itu karena sudah ditentukan. Lalu infak hukumnya adalah wajib kifayah. Untuk jumlah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Begitu juga waktu infak juga sesuai kebutuhan. Ya. Lalu sedekah hukumnya sunnah. Jumlahnya juga bebas, tidak ada yang menentukan. Kita mau sedekah berapapun boleh, dan waktunya juga bebas. Dimanapun kita berada boleh untuk sedekah. Begitu. Itulah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ya. Baiklah anak-anak semuanya, karena kalian sudah paham, sekarang waktunya pembagian kelompok. Karena hari ini kita belajar ketentuan zakat, berupa pengertian zakat, hukum dan dalilnya. Sekarang waktunya adalah mustahil zakat. Nah, kalian membuatnya dalam peta konsep, kemudian dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak, sudah diskusinya? Sudah Bu. Ya, sekarang waktunya kalian presentasi. Ibu harus terlebih dahulu.
memiliki harta dan tidak punya pekerjaan menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai perumpamaan silahkan adalah ia membutuhkan 10 tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. 2 miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10 tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Amil adalah orang atau lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, balik, berakal sehat, merdeka, adu jujur dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. 4. Mualaf adalah orang yang bermasuk Islam atau ada harapan untuk menjadi orang muslim. Ya, sekarang silakan. Terima kasih. Nama singkat kembali ke tempat. Sekarang silakan yang kedua. Baiklah, sekarang jelaskan maksud dari peta konsep tersebut. Itu apa adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. Gharim yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Baiklah, terima kasih telah mempresentasikan. Silakan duduk kembali. Ya baik, terima kasih kepada setiap individu yang telah mempresentasikan